Baik, eh, guru semua, kita akan mulai IHT kita. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah Ya, sehat, alhamdulillah ya Eva. semua sehat. Hari ini saya akan menyampaikan eh, materi tentang kerangka kurikulum profil pelajar Pancasila. Saya mohon izin share screen. Apakah sudah terlihat? Ya, alhamdulillah ya. Eh, di dalam kurikulum paradigma baru, di sana ada kerangka atau kerangka kurikulum ya, dan salah satunya adalah tentang profil pelajar Pancasila. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang struktur kurikulum yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Sebelumnya kita harus mengetahui apa definisi dari profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Jadi, kita tujuan dari profil lulusan adalah profil pelajar Pancasila dan di dalamnya terdiri dari 6 dimensi dengan yang akan nanti saya jabarkan elemennya masing-masing per dimensinya. Jadi di sini dimensi itu adalah karakter dan kompetensi fondasi yang perlu dikembangkan oleh pendidik. Jadi di sini ada 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi diharapkan pelajar Indonesia tetap menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya menaati perintah serta menjauhi larangannya sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini diwujudkan ke dalam akhlak yang mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada alam, dan kepada negara Indonesia. Jadi, kalau dulu kita mengenalnya ada nilai agama dan moral ya. Sekarang di dalam profil pelajar Pancasila masuk ke dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua berkebinekaan global. Jadi pelajar Indonesia yang berkebinekaan global mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya. Jadi di sini punya wawasan luas, mampu berkomunikasi dan terbuka dengan globalisasi ya, tetapi tetap memiliki budaya luhur bangsa kita. Jadi wawasan dan lain-lain serta ilmu pengetahuan boleh luas dan global, tetapi tetap memiliki karakter dan budaya luhur bangsa kita. Itu adalah berkebinekaan global. Jadi pelajar Indonesia akan memiliki sikap saling menghormati ya di antara keberagaman yang ada dan memiliki toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di antara sesama pelajar ya dan nanti juga sesama warga masyarakat yang ada. Nah, untuk mencapai kebinekaan global, maka pelajar Indonesia harus dapat mengenal dan menghargai budaya sendiri, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya. Ya, di sini ada peran bahasa ya, dan kemudian berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosial. Nah, maka berkebinekaan global ini adalah hal yang baru ya dalam kita di kurikulum paradigma baru ini. Ya, ini perlu kita cermati dengan lebih dalam lagi ya.
Kemudian yang ketiga adalah mandiri. Jadi bahwa profil pelajar Pancasila harus memiliki sikap kemandirian, ya, memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya, dan itu akan tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan, dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Nah, untuk itu, pelajar Indonesia harus memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, serta memiliki regulasi diri. Jadi di sini sikap kemandirian, kalau dulu kita masuk ke dalam sosial emosional ya. Jadi ini juga adalah bagian dari profil pelajar Pancasila. Kemudian yang keempat, bergotong royong. Diharapkan pelajar Indonesia juga memiliki kemampuan untuk berkolaborasi ya dengan sukarela agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama ya. Jadi selain tadi kita juga harus bergotong royong ya atau saling membantu di antara kita. Pelajar Indonesia selalu berusaha melihat kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh orang sekitarnya yang dapat memberi manfaat bersama. Kemudian juga mencegah terjadinya konflik dan tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Hal-hal yang harus diwujudkan dalam profil pelajar Pancasila ya dalam gotong royong ini adalah melakukan kolaborasi, kemudian memiliki kepedulian yang tinggi dan berbagi dengan sesama. Ini adalah nilai-nilai yang akan ditanamkan pada bergotong royong. Kemudian yang kelima, bernalar kritis. Pelajar Indonesia yang bernalar kritis itu diharapkan bisa bersikap atau berpikir secara objektif, sistematis, dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung. Sehingga pelajar Indonesia ini yang bernalar kritis bisa membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan, serta terbuka dengan penemuan baru. Mungkin kalau dulu kita mengenalnya ini berada dalam ranah aspek perkembangan apa Ibu? Kognitif ya, karena bernalar kritis. Kemudian di sini dijabarkan bahwa bernalar kritis itu pelajar Indonesia perlu memperoleh informasi dan memprosesnya serta memiliki gagasan yang baik, kemudian menganalisa, mengevaluasinya, dan merefleksikan pemikiran dan proses berpikirnya. Jadi di sini kita memiliki pendekatan saintifik ya, pembelajaran dengan pendekatan saintifik, dan kita bisa berpikir riset sederhana. Ya, di sini bernalar kritis. Nah, sudah diajarkan dari sejak dini. Kemudian yang keenam adalah tentang kreatif. Pelajar Indonesia mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna dan bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan kerja nyata, serta proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda untuk bisa berinovasi. Pelajar Indonesia yang kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinil, memiliki keluasan berpikir, dan dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Ya. Jadi kreativitas juga diperlukan untuk menggambarkan profil pelajar Pancasila. Ya, salah satunya tadi punya ide, ya, karya, kemudian tindakan yang orisinil, dan kita juga bisa mencari alternatif solusi. Nah, ya tadi 6 dari profil pelajar Pancasila. Dan ini ya insya Allah bisa dimengerti ya teman-teman semua ya, Bu Guru. Ya. Mudah-mudahan ya. Jadi di sini kemudian dibuatlah ringkasan dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. Ya. Yang pertama tadi ya, ini lebih mudahnya kita bisa melihat di sini. Apa aja sih sikap atau hal-hal yang terkait dengan
6 dimensi yang tadi, gitu ya. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ya. Jadi akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara, ya. Itu sebentar. Ya, jadi di sini ada beriman, bertakwa, ya. Yang pertama tadi profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah ini ya dimensinya. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Jadi bahwa tadi wawasan boleh luas, tetapi harus tetap memiliki jati diri dan karakter bangsa Indonesia itu sendiri. Maka yang di sini dicantumkan adalah profil pelajar Pancasila yang tetap mengenal dan menghargai budaya bangsa sendiri, kemudian mampu berkomunikasi dan interaksi antar budaya, kemudian refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, dan yang terakhir adalah berkeadilan sosial. Ya, ini bagian dari berkebinekaan global. Kemudian dimensi bergotong royong. Ya, bergotong royong ada kolaborasi, kepedulian, berbagi. Ya, ini bagian dari dimensi gotong royong. Kemudian yang keempat adalah dimensi mandiri. Profil pelajar Pancasila yang mandiri diharapkan bisa memahami diri dan situasi yang ada, ya, kemudian bisa mengatur diri sendiri atau regulasi diri. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, dimensi bernalar kritis tadi. Ya, selain kita bisa memproses kegiatan saintifik pada diri kita, maka kita juga bisa memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, ya, kemudian menganalisis, mengevaluasi penalaran, dan kemudian merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Jadi kita harus punya bernalar kritis, ya, terhadap sesuatu yang akan kita lihat. Maka ini juga nanti akan terrefleksi juga dalam proses pembelajaran di kelas, gitu ya, dengan pendekatan-pendekatan yang saintifik, ya, mengandung riset sederhana, ya, untuk kita bu guru ini nanti. Kemudian kreatif. Kreatif menghasilkan gagasan yang orisinal. Jadi dia punya ide-ide dari dirinya sendiri, kemudian menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal juga, ya. Setelah ide, kemudian dia juga bisa membuat karya, ya. Maka nanti dalam pembelajaran harus dibuat sedemikian rupa ragam kegiatan main yang bisa membuat anak kreatif, gitu ya. Jangan terlalu banyak diarahkan, ya. Nah, mungkin kita akan memperbanyak dengan learning based project, gitu ya, project based learning. Kemudian juga menggunakan media-media seperti Luspart, ya. Jadi anak-anak bisa mencari ide sendiri. Nah, itu adalah berpikir kreatif, ya, dan juga memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Jadi juga ketika membuat ini tidak ada, maka dia akan berpikir lain, ya, mencari alternatif solusi yang lain. Nah, ini ringkasan dari dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. Kemudian apa sih kegunaan profil pelajar Pancasila, ya? Jadi di dalam tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 3 itu ada tentang profil pelajar Pancasila, ya. Dan kita juga sudah mengetahui bahwa guru bangsa kita, ya, yaitu Ki Hajar Dewantara, dulu telah memiliki visi pendidikan Indonesia yang memerdekakan, pendidikan yang memerdekakan. Maka ini adalah rekonstruksi dari visi pendidikan Indonesia yang digagas oleh
Ki Hajar Dewantara. Ya, ini adalah hal yang penting untuk dia jadikan acuan sistem pendidikan nasional. Jadi bedanya di dalam kurikulum paradigma baru ini, profil pelajar Pancasila itu memang diadopsi dan diambil dari pemikiran guru bangsa kita ya dalam bidang pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara. Dari visi pendidikannya yaitu pendidikan yang memerdekakan. Nah, di sini di dalam tujuan pendidikan undang-undang dalam Sisdiknas itu disebutkan pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Itu sudah ada di dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 ya, nomor 20 tahun 2003. Kemudian ini diterjemahkan dalam satu slogan ya, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, tadi kegunaan profil pelajar Pancasila apa saja gitu ya, bahwa profil pelajar Pancasila ini merupakan upaya ya tadi menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh stakeholder dalam bidang pendidikan. Jadi rumusan profil pelajar Pancasila ini dibuat dengan tujuan sebagai kompas. Kalau kompas itu apa sih fungsinya? Kompas untuk memberikan Petunjuk. arah, Iya. ya, petunjuk ya, petunjuk arah. Jadi kita tidak sehingga kita tidak kehilangan arah, mau dimanapun dia berada dimanapun kapanpun kita punya kompas, dan inilah kompasnya adalah profil pelajar Pancasila buat seluruh pendidik ya dan pelajar di seluruh Indonesia. Nah, maka segala pembelajaran, program, dan kegiatan di satuan pendidikan itu bertujuan akhir ke profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan akhirnya adalah ini ya. Seluruh kegiatan yang kita lakukan muaranya adalah kepada profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana profil pelajar Pancasila diterapkan dalam pembelajaran dengan paradigma baru di program sekolah penggerak? Ya, karena kita berada di dalam program sekolah penggerak, maka kita perlu juga memahami penerapannya dalam pembelajaran. Nah, kita lihat di sini penerapan profil pelajar Pancasila di sekolah, bahwa profil pelajar Pancasila adalah karakter ya tadi dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu melalui budaya sekolah, pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Jadi mencakup ke dalam seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Di intrakurikuler itu ada di budaya sekolah dulu ya. Di budaya sekolah ini yang paling yang paling luar ya. Jadi iklim sekolah, kebijakan, pola interaksi dan komunikasi serta norma yang berlaku di sekolah ini juga adalah bagian terluar yang melingkupi profil pelajar Pancasila. Kemudian masuk juga intrakurikuler. Jadi muatan pelajaran semuanya kegiatan dan pengalaman belajar juga di sini ada di bagian sini abu-abu ya. Itu juga merupakan bagian dari penerapan profil pelajar Pancasila. Kemudian di dalam pembelajaran berbasis proyek atau learning project based learning ya, itu juga itu masuk juga di dalam sini ya, karena tadi kan bernalar kritis ya, kreatif. Nah, ini learning project based learning itu yang kontekstual ya dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Jadi masuk juga ke dalam di sini pelajar Indonesia. Dan yang
berikutnya adalah ekstrakurikuler. Jadi mungkin di sekolah, kalau di kita di TK di bidang di jenjang PAUD ada ya ekstrakurikuler ya. Waktu sebelum pandemi ya. Jadi ini kegiatan juga perlu untuk mengembangkan minat dan bakat serta didik ya. Ini juga seluruhnya itu masuk dan semua nanti kegiatan-kegiatan ini tadi ekstrakurikuler, intrakurikuler, project based learning, budaya sekolah itu muaranya adalah membentuk karakter profil pelajar Pancasila ya. Seperti itu ya. Sampai di sini paham ya? Mudah-mudahan bisa dipahami untuk tadi ya profil pelajar Pancasila. Kemudian saya lanjutkan tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kayak kebesaran ya. Saya kecilin dulu dikit. Nah, gitu ya. Ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bagaimana penguatan profil pelajar Pancasila itu bisa kita lakukan dan semuanya ada tahapannya ya. Tahapan dalam mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Kita perlu mengetahui dulu sebelumnya latar belakang ya. Penting bagi siswa belajar lintas mata pelajaran berbasis proyek. Ini kalau kita mungkin bukan mata pelajaran ya, tapi kegiatan main ya. Namun pembelajaran berbasis proyek saat ini belum menjadi kebiasaan di Indonesia ya karena kita kemarin masih sistem teacher center ya, bahwa guru sebagai pusat bukan student center, murid sebagai pusat ya atau berpusat pada murid. Jadi adanya kurikulum paradigma baru ini mendorong adanya project based learning gini ya, sehingga dukungannya perlu dibuat oleh kebijakan pusat dengan adanya tadi profil pelajar Pancasila. Maka itu harus masuk penguatan itu dalam pembelajaran. Kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah terjemahan dari pengurangan beban belajar di kelas atau intrakurikuler. Jadi dikurangi ya beban-beban belajar di kelas agar siswa memiliki lebih banyak kesempatan untuk belajar di tempat ya atau setting atau area yang berbeda. Less formal, less structure, more interactive, engage in community. Jadi mengurangi formalitas, mengurangi hal-hal yang sifatnya struktur gitu ya, kemudian lebih interaktif dan dia bersatu ya dalam komunitas ya. Nah, di sini beban kerja guru perlu dipertahankan, tidak dikurangi. Tapi tadi beban belajar di kelas yang dikurangi, beban kerja guru tidak dikurangi. Sehingga alokasi waktu untuk satu mata pelajaran terbagi dua, intrakurikuler dan kokurikuler, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, P3 nih, ya, singkat. Jadi seperti ini ya, itu latar belakang kenapa adanya tadi penguatan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran. Dan semua mapel wajib, ini di SD ya dan SMP, serta mapel pondasi di TK ya. Mapel pondasi kalau di SMA dibagi dari 2 kegiatan utama. Ini kita nggak ada ya karena kita bukan mapel ya sistemnya, tapi kita ragam kegiatan main ya, ragam pembelajaran. Jadi kegiatan pembelajaran intrakurikuler ditambah proyek profil pelajar Pancasila kokurikuler menjadi mata pelajaran. Kalau di PAUD bukan mata pelajaran ya. Nah, proyek profil pelajar Pancasila adalah unit pembelajaran terintegrasi. Ya, di sini dikatakan bukan tematik atau web. Web itu adalah unit pembelajaran tematik seperti gado-gado. Mata pelajaran dirangkai
atau dipadu dengan menggunakan satu tema, pengetahuan dan keterampilan dari masing-masing mata pelajaran dapat diuraikan. Jadi di sini pembelajarannya adalah unit pembelajaran terintegrasi, tidak lagi tematik. Jadi misalnya di sini adalah contoh unit pembelajaran integrasi seperti JUS ya. Pengetahuan dan keterampilan atau kompetensi yang dipelajari dari setiap mapel berpadu dan melebur. Nah, di sini ya, ini kita lihat banyak buah-buah, kemudian jadi satu jus. Buah apa ya? Buah nanas, buah jeruk, buah mangga, buah pisang, itu jadi satu ya, warnanya kuning ya. Jadi di sini tidak dipisahkan lagi mana yang merupakan bagian dari mapel agama, PPKN, bahasa Indonesia, dan sebagainya. Jadi kalau di tingkat di atas PAUD ya, ini semua dilebur jadi satu, sehingga jadilah ini ya, produknya seperti jus, sama nih yang apa ya, jus jeruk, strawberry ya, ada ini macam-macam dijadiin satu ya semua. Nah, ini artinya unit pembelajaran yang terintegrasi. Nah, kemudian kira-kira apa saja nih yang perlu disiapkan untuk dapat menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, tentu saja guru ya, bahwa pengelolaan jam pelajaran dan kolaborasi guru-guru itu harus diatur lagi ya. Kemudian juga ada pengaturan agar alokasi jam mengajar guru tetap sama ya, walaupun pembelajaran lebih saintifik tapi tetap jamnya sama. Kemudian pengelolaan waktu dan kegiatan. Nah, di sini bagaimana pengelolaan waktu dan kegiatan dari kelas ya, karena memang itu harus menyiapkan sistem dari perencanaan hingga penilaian. Ya, Bu Guru harus menyiapkan perencanaan, kemudian melaksanakan dan penilaian. Dan juga bagaimana sistem pendokumentasian proyek untuk dapat digunakan sebagai portofolio. Kemudian kolaborasi dengan narasumber, pengayap proyek, masyarakat, komunitas, universitas, dan praktisi. Jadi kita selain kita membuat sendiri ya perencanaan sampai penilaian, tapi juga kita bisa berkolaborasi dengan narasumber di luar sekolah gitu. Kuncinya nggak ada ya, Bu? Kuncinya nggak ada. Bu Eka, Commute ya. Ya, sudah. Jadi ini tadi ya yang kita perlu siapkan nih, guru, pengelolaan waktu dan kegiatan, ya itu dua hal yang harus dipersiapkan dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian dalam Kemdikbud ya di sini sebenarnya kan seluruh apa namanya yang terkait dengan profil pelajar Pancasila, tujuan pendidikan nasional, dan struktur kurikulum ini sudah ditentukan semua oleh Kemdikbud ya, karena itu merupakan domain dan kewenangan Kemdikbud. Jadi tema ya tetap diperlukan ya, kita menentukan tema untuk setiap proyek yang diimplementasi di satuan pendidikan, dan tema bisa berubah setiap tahun. Jadi tidak itu terus temanya ya. Biasanya kan kita sendiri terus apa namanya ya berulang, dan tema ini bisa berubah setiap tahun. Ya, kemudian merancang muatan lokal berupa proyek berdasarkan tema yang ditetapkan. Jadi ini domain dari pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Maka kita perlu mengembangkan menjadi topik yang lebih spesifik dan kontekstual di satuan pendidikan. Ya, itu saja tentang penguatan profil
pelajar Pancasila yang harus dilakukan di sekolah. Mungkin barangkali saya cukupkan sekian. Kalau ada masukan ya atau diskusi, pertanyaan, dipersilahkan. Ya, saya stop share. Ya, lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.